Anies dan Aras Publik, Jalan Tol Kemenangan Amin. Penulis Diary Sudarman adalah pemerhati politik dan kebangsaan. Aras dalam tafsir Islam itu seperti kubah sangat panjang dan besar dengan banyak pilar yang menaungi surga, dihuni banyak malaikat di langit ketujuh sebagai ars. Aras di dunia kedokteran adalah ribuan benang saraf pembuluh kecerdasan yang berfungsi sangat penting dari otak. Dalam bahasa Jawa, aras itu berarti menyentuh dan atau persentuhan. Ketiga tafsir aras mensublimasi dalam satu gramatika itu bisa bermakna satu hal yang sangat kokoh menaungi, mengayomi, dan melindungi untuk mendapatkan pencapaian kebahagiaan surgawi. Di dalam pengayoman itu ada pikiran, ide, dan gagasan kecerdasan yang akan mewujudkan dan membawa pencerahan. Dan hasilnya itu perlu dikomunikasikan dengan persentuhan kepada khalayak yang memiliki hak daulat dan mandat tertinggi, rakyat alias publik. Dan Anies dalam Aras Publik itu sungguh unggul, sangat mumpuni, memikat hati, bak kelurulan, kemerundukan padi, merendahkan diri, tidak agul dan sombong. Padahal Anies itu calon pemimpin tertinggi negeri. Membuat Anies memiliki magnet daya tarik tidak sekedar untuk dipandang, tetapi bicara kata hati nurani dan pikirannya sangat diempati dan diperhatikan. Kehadirannya sangat dirindukan dimanapun, dikerumuni, dikerubuti, dan diperebutkan. Sesungguhnya tidak sekedar berfoto selfie, tetapi halayak apa daya. Apa yang dikatakan dan dinarasikan itu pun berbobot sesuai kompetensi, kapasitas, dan kapabilitas domestik maupun mondial. Berbibit tumbuh dari dalam watak dan karakter ketulusan dan keikhlasan, berkepribadian dan berperilaku selalu atas dasar kepantasan, kepatutan, kepatuhan, dan kepanutannya. Dan berbebet, bisa berkinerja dan berkeahlian karena berkeilmuan dan berpengalaman, dapat dipercaya amanah dan sidik berkejujuran, serta fatonah berkesetiaan dapat dipertanggungjawabkan. Dan itulah yang diperagakan dan dipertontonkan oleh Anies selama menuju 75 hari kampanye melakukan aras persentuhannya ke publik. Seraya menghenyak dan menghentakkan gelombang perubahan digirohkan dan didambakan. Anies tergerakkan karena gerakan rakyatlah yang menggerakkan gelombang perubahan itu. Anies terjunjung dan dijunjung karena rakyatlah menjunjung perubahan itu. Anies menjadi pusat asa, keinginan yang didamba, dan keyakinan atas arus perubahan yang senantiasa menjadi konsensia religiusitas pendukungnya untuk dikembalikan, diserahkan, dan digantungkan kepada pemilik kekuasaan maha tinggi, Tuhan yang maha kuasa, pemegang takdir, sebagaimana adigium suara rakyat suara Tuhan, Vox Populi, Vox Dei. Maka ketika acara debat perdana presiden diselenggarakan di halaman gedung KPU mengusung tema HAM, penegakan hukum dan demokrasi, Anies melesat dan melesak tak terbendung. Satu pernyataan sangat penting Anies atas premis etika adalah sumber dan induk hukum telah menghentakkan MK dan MK atas penyelewengan dan penyimpangannya keputusan terhadap hukum formil sendiri, menetapkan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wapres Prabowo. Juga gaung dan kiprah untuk menaburkan menyemaikan kesuburan demokrasi kembali setelah selama ini sangat tandus dan kering kerontang terasakan. Bak dengan mencurahkan air bah besar bisa menggusur, merubuhkan, dan merobohkan kekuasaan rejim otoriter, menyingkirkan ketiadaan kebebasan berpendapat dan kritik, perlakuan intimidasi, persekusi, dan diskriminasi, hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah, terhempaskan dalam satu konsensus besar politik the best statement, Wakanda no more, Indonesia forever. Semenjak itu, Anies semakin deras mengayuh dan melaju menyampaikan aspirasi, keterbukaan dan kebebasan demokrasi itu di ruang publik dengan menyelenggarakan kampanye-kampanyenya yang inspiratif dan kolaboratif. Seperti acara jemput bola di dan dengan kalangan masyarakat kecil, para buruh, tani, dan nelayan, serta belusukan mengunjungi ke pedagang di pasar-pasar guna menangkap apa aspirasi dan keluhan mereka. Juga
melalui acara Desak Anies adalah betapa Anies telah menciptakan ruang demokrasi baru dalam kampanye yang terbuka, transparan, dan tanpa rekayasa yang justru disediakan untuk para kalangan kritikus tajam aspiratif, yaitu dari kalangan mahasiswa dan akademisi kampus, asosiasi para pengusaha bisnis profesional, ormas-ormas politik dan non-politik berbagai bidang sosial, lingkungan, hukum, dan budaya yang tengah berjuang bersama memperbaiki kondisi negeri juga dan sebagainya. Justru tidak seperti sebaliknya, di kedua pasang sebelah malah berkampanye dengan mulai menebar ancaman-ancaman kepada media dengan akan mencatat siapa-siapa dengan pesan dan kesan seolah mereka tidak bisa diatur seenaknya oleh media. Membungkam banyak aktivis HAM, salah satunya Haris Azhar dan Fathia Mauludiyanti, memenjarakan Gus Nur dan Bambang Tri, menghalangi kebebasan pers yang dilakukan oleh Aiman, teror ke acara narasi Najwa Shihab, meretasnya dengan ancaman sebaiknya diam atau akan mati. Dan ini yang paling bahaya dalam konteks membentuk opini dan persepsi dengan terus-menerus menciptakan pembohongan dan kebohongan publik, yaitu terkait hasil-hasil survei elektabilitas keterpilihan Prabowo Gibran maupun Ganjar Mahfud selalu mendapatkan rating tinggi. Itu hanyalah direkayasa oleh lembaga-lembaga survei pesanan dan bayaran. Satu lagi yang paling parah yang justru disampaikan oleh pejabat seorang menteri dalam negeri yang notabene ex-Kapolri atas pernyataan kemungkinan Anies bisa saja terbunuh dalam masa kampanye ini. Entahlah apa maksud dari pernyataan di balik kata bersayap ini. Apakah ada udang di balik batu? Sebagai peringatan saat tengah begitu antusiasisme masyarakat menyambut Anies dengan sangat luar biasa di masa-masa akhir kampanye ini, yang jelas Anies yang begitu brilian dan elegan telah memikat dan merebut hati rakyat yang tak bisa dipungkiri berkeinginan adanya perubahan signifikan dan radikal terhadap kondisi negeri yang segala sendi telah dirusak oleh rejim Sontoloyo dan badut boneka itu. Dan itulah pula yang akan menghantarkan Anies ke jalan tol memenangkan kontestasi di Pilpres 2024 itu. Seperti sudah ada sinyal dan tanda-tandanya boleh jadi kemenangan itu hanya satu putaran saja. Takbir, wallahu a'lam bishawab.